Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berlanjut ke dalam ceritanya, alangkah indahnya kita bersholawat terlebih dahulu kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, terdapat seorang wanita bernama Rihanna yang dikenal luas sebagai seorang dukun santet. Sejak muda, Rihanna sudah belajar ilmu hitam dari neneknya, seorang perempuan tua yang memiliki kekuatan supranatural yang dianggap sakti. Dari tangan neneknya, Rihanna mewarisi kemampuan yang luar biasa untuk menyakiti orang dengan cara-cara yang tak terjangkau oleh logika manusia. Ia bisa mengirimkan sakit, merusak hubungan antar sesama, atau bahkan membuat seseorang jatuh dalam kemiskinan hanya dengan menggunakan mantra-mantra yang diajarkan oleh neneknya. Keberadaan Rihanna sebagai dukun santet sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat, baik di desanya maupun di desa-desa sekitar. Orang-orang yang merasa sakit hati atau memiliki dendam kepada seseorang sering datang kepadanya, berharap dapat membalas kekesalan mereka dengan cara yang lebih tuntas. Rihanna, yang hidup dalam keterasingan dan kesepian, tidak memikirkan bahwa perbuatannya dapat merugikan orang lain. Baginya, ilmu hitam yang diajarkan neneknya adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup di dunia yang keras ini. Namun, seiring berjalannya waktu, Rihanna mulai merasakan kehampaan dalam hidupnya. Ia melihat bahwa meskipun ia memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang lain, hatinya tetap merasa kosong. Ketenaran dan uang yang diperolehnya dari menjadi seorang dukun santet tidak mampu mengisi rasa kesepian dan kegelisahan yang semakin menguasai dirinya. Setiap kali ia melihat korban dari santet yang ia kirimkan, hatinya mulai dirundung rasa bersalah yang tak bisa dibendung. Perasaan itu semakin kuat, apalagi setelah ia melihat seorang wanita tua yang datang kepadanya untuk meminta bantuan agar menyembuhkan anaknya yang terkena sakit misterius. Wanita itu mengatakan bahwa ia telah berusaha segalanya, tapi penyakit itu datang setelah seseorang berbuat jahat kepada mereka. Rihanna, yang semula tak peduli dengan penderitaan orang lain, mulai merenung. Apa yang aku lakukan selama ini? Benarkah jalan yang kupilih ini? Pikirnya dalam hati. Ia merasa terperangkap dalam hidup yang telah lama ia pilih, namun tak tahu bagaimana cara untuk keluar. Rihanna merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari ilmu hitam dan kebencian yang telah ia jalani bertahun-tahun. Satu malam, dalam kesendiriannya, Rihanna bertemu dengan seorang lelaki yang tidak dikenal. Lelaki tersebut tampak sederhana, namun wajahnya memancarkan kedamaian yang tak bisa ia pahami. Tanpa disangka, lelaki itu berbicara dengan lembut, "Rihanna, jalan yang kamu tempuh selama ini hanya akan membawamu lebih jauh dari Allah. Sesungguhnya, kebaikan itu akan datang dari jalan yang lurus, yang membawa kedamaian dan cahaya dalam hatimu." Kata-kata itu menyentuh hati Rihanna dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ada suatu ketenangan yang tiba-tiba mengalir dalam dirinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lelaki itu pun mulai mengajarkan Rihanna tentang agama Islam, tentang tauhid, tentang doa, dan tentang keikhlasan. Rihanna merasa seperti menemukan secercah harapan di tengah kegelapan hatinya. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, dan semakin ia memahami, semakin ia merasakan kedamaian yang tak terkatakan. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah tersesat dalam ilusi kekuatan yang hanya menambah beban hidupnya. Dengan tekad yang bulat, Rihanna akhirnya memutuskan untuk meninggalkan jalan yang telah ia pilih selama bertahun-tahun. Ia berhenti melakukan praktek-praktek hitam dan mulai belajar tentang Islam secara mendalam. Walaupun ia harus menghadapi banyak tantangan, baik dari keluarganya maupun orang-orang yang dulu sering datang kepadanya untuk meminta bantuan, Rihanna tidak gentar. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang benar, dan ia tak akan kembali lagi ke jalan yang penuh dengan kebohongan dan penderitaan.
Perlahan-lahan, kehidupan Rihanna berubah. Ia mulai belajar untuk menjalani hidup dengan penuh kesabaran, ikhlas, dan tawakal. Setiap malam, ia berdiri di sepertiga malam, memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosanya, dan memohon petunjuknya agar diberikan kekuatan untuk tetap berada di jalan yang benar. Rihanna merasa hati dan jiwanya mulai disembuhkan, dan ia menemukan kedamaian yang jauh lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari, Rihanna menjadi lebih aktif dalam kegiatan dakwah. Ia berbagi kisah perjalanannya dengan orang-orang di sekitar, menyampaikan pesan tentang bagaimana hidup dalam cahaya Islam bisa membawa ketenangan sejati. Rihanna yang dulu dikenal sebagai dukun santet, kini dikenal sebagai seorang wanita yang penuh kasih dan perhatian, yang senantiasa memberi manfaat kepada orang lain. Di ujung perjalanan hidupnya, Rihanna sering merenung, menatap langit malam yang penuh bintang, dan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan jalannya. Ia tahu bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan dosa dan kesalahan, Allah Maha Pengampun dan selalu memberi kesempatan bagi hambanya untuk kembali kepadanya. Dengan tekad yang kokoh dan hati yang bersih, Rihanna akhirnya menemukan kedamaian sejati dalam hidupnya. Sebuah perjalanan panjang yang membawa dirinya kembali ke jalan yang benar, jalan yang penuh rahmat dan kasih sayang Allah. Dari cerita kisah hidayah Rihanna, kita seharusnya sadar bahwasanya rahmat dan ampunan Allah sangatlah luas dan besar. Semoga kita semua senantiasa istiqomah di jalan yang diridau Allah dan Rasul-Nya. Amin Allahumma amin. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islam legendaris lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.